got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan 11 materi dalam teknik negosiasi dan komunikasi. Nah, langsung saja ya ke materi pertama. Halo, perkenalkan nama saya Baginda Aji dengan NPM 101222132. Saya ini dari Prodi Manajemen S1 di Universitas Teknologi Digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik negosiasi dan komunikasi ya. Nah, sebelumnya teman-teman juga harus tahu dulu nih pengertian komunikasi itu apa ya. Komunikasi itu adalah sebuah proses yang melibatkan individu dalam suatu hubungan ataupun kelompok, ataupun organisasi, ataupun masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lainnya. Nah, kemudian menurut paradigma Laswell ini tuh ada 5 unsur komunikasi itu. Apa aja? Yang pertama ada komunikator, yaitu siapa yang menyampaikan. Yang kedua ada pesan. Nah, ini tuh pesannya apa? Dan yang ketiga ada media. Media ini melalui apa kita menyampaikan pesan. Dan yang keempat ada komunikan, kepada siapa pesan ini disampaikan. Dan yang kelima ini ada efek ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti penjual dan juga pembeli ya. Kita sebagai penjual contohnya, kita ini harus menyesuaikan tema pembicaraan kita dengan si pembelinya ya, supaya mendapatkan reaksi yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga proses komunikasi. Proses komunikasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu proses komunikasi secara primer, dan yang kedua juga ada komunikasi secara sekunder. Nah, ini komunikasi primer ini contohnya itu komunikasi melalui simbol. Contohnya seperti apa? Kayak mengangguk atau geleng-geleng. Nah, kan geleng-geleng ini simbol ya, sebagai kata tidak setuju. Yaitu yang kedua ada komunikasi sekunder, yaitu komunikasi yang menggunakan alat sebagai media. Nah, contohnya kayak telepon ataupun media yang lain seperti itu. Kemudian ada juga konseptual komunikasi. Nah, ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu komunikasi satu arah, yang kedua ada komunikasi interaksi, yang ketiga ada komunikasi sebagai transaksi. Nah, contoh komunikasi satu arah ini gimana sih? Nah, komunikasi satu arah ini berarti hanya contohnya satu orang yang hanya mendapatkan informasi, contohnya seperti televisi, radio, nah kayak gitu, yaitu komunikasi satu arah. Yang kedua yaitu komunikasi sebagai interaksi, contohnya kayak kita ngobrol dengan teman kita, kan itu ada interaksi, itu ada aksi dan juga reaksi antara kita dengan teman kita. Contoh kita memberi aksi, teman kita memberi reaksi, begitu pula sebaliknya. Nah, komunikasi sebagai transaksi ini seperti apa? Kita ini kan bertukar informasi. Nah, itu kan komunikasi sebagai transaksi. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu fungsi komunikasi itu apa sih? Fungsi komunikasi ini yaitu sebagai komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, untuk menunjukkan perasaan kita bagaimana. Nah, itu komunikasi sebagai ekspresif, yaitu sebagai ritual juga bisa untuk berdoa, yaitu ada juga sebagai instrumental, yaitu untuk menghibur orang lain begitu. Nah, ada juga ini tingkatan komunikasi. Yang pertama ya, ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal itu apa? Komunikasi intrapersonal itu yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya kayak kita ngelamun. Nah, itu kan komunikasi intrapersonal. Yang kedua ada komunikasi interpersonal. Interpersonal berarti dengan orang lain, mengobrol dengan orang lain. Nah, itu komunikasi interpersonal. Yang ketiga ada komunikasi grup. Nah, ini biasanya di lingkup grup, di 2 orang atau lebih ya.
Nah, ini komunikasi grup. Begitu juga dengan komunikasi organisasi yang terjadi di lingkup organisasi. Dan yang terakhir itu ada komunikasi massa. Nah, biasanya komunikasi massa ini ditujukan kepada khalayak banyak ya. Nah, itulah apa pengertian komunikasi. Lalu kenapa sih kita harus belajar komunikasi? Yang pertama, kita ini kan manusia sebagai makhluk sosial. Kita ini hidup berdampingan dengan orang lain. Tentunya komunikasi ini menjadikan salah satu elemen yang penting untuk kehidupan kita. Betul? Yang kedua, komunikasi ini bisa mengekspresikan diri kita seperti apa. Atau menyebarkan informasi. Karena orang lain belum tentu apa yang kita rasakan tahu bagaimana ya. Makanya itu komunikasi itu merupakan sesuatu yang sangat penting, betul sekali. Nah, oke, mungkin segitu aja dari saya. Saya mohon pamit undur diri. Saya Bagian Aji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rapsanjani, NPM 101-22133. Di sini saya akan meneruskan materi kedua, yaitu tentang proses mendengarkan dan menerima informasi dalam komunikasi. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, komunikasi sekarang ini sudah menjadi kebutuhan penting manusia. Kebutuhan komunikasi juga bahkan hampir menyerupai kebutuhan terhadap sandang, pangan, dan juga papan. Komunikasi terjadi antara komunikator sebagai pihak pengirim pesan kepada penerima pesan. Jadi komunikasi itu bisa disampaikan dengan menggunakan beberapa media ataupun bentuk lainnya. Jadi medianya itu bisa media cetak atau media elektronik dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa proses yang dapat membantu sebetulnya dalam mendengarkan dan menerima proses informasi dengan efektif. Yang pertama, beri perhatian penuh. Dengan maksudnya gini, fokuskan perhatian Anda pada pembicara dan berusaha untuk memahami dengan seksama apa yang mereka katakan. Jadi memahami dengan seksama apa yang mereka katakan. Jadi hindari gangguan dan pastikan bahwa Anda benar-benar terlibat dalam percakapan. Poin yang kedua itu bersikap terbuka. Jaga pikiran. Maksudnya bersikap terbuka di sini jaga pikiran terbuka dan hindari penilaian atau prasangka yang dapat menghalangi pemahaman terhadap informasi yang disampaikan. Maksudnya di sini itu jadi cobalah untuk melihat dari sudut pandang pembicaranya. Jadi jangan hanya satu arah melihatnya, tapi kita juga harus melihatnya dua arah, baik itu dari sudut penerima ataupun dari sudut pandang pembicaranya. Yang berikutnya, jangan menyela. Hindari kecenderungan untuk menyela atau memotong pembicaraan. Jadi biarkan aja gitu mereka menyelesaikan ekspresi mereka dengan menyelesaikan pembicaraan tersebut. Jangan memberikan tanggapan atau bertanya lebih lanjut ketika belum menyelesaikan pembicaraan tersebut. Yang berikutnya, perhatikan bahasa tubuh. Nah, selain kata-kata, perhatikan juga bahasa tubuh dan ekspresi wajah pembicara, baik itu gestur, kontak mata, dan ekspresi dapat memberikan petunjuk penting tentang perasaan atau maksud mereka. Jadi si komunikator itu akan memberikan gestur nih, baik itu berupa kontak mata ataupun ekspresi yang lainnya, dengan memberikan petunjuk penting nih tentang perasaan atau maksud yang mereka tujukan. Yang berikutnya, dengarkan secara aktif. Berikan tanda-tanda verbal maupun non-verbal yang menunjukkan bahwa kita sedang mendengarkan dengan baik. Respon dari kitanya itu sebagai pendengar dengan cara menganggukkan kepala.
memberikan senyum, atau memberikan respon yang sesuai akan menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan komunikator tersebut. Yang berikutnya, ajukan pertanyaan. Jika kita yakin tentang sesuatu atau ingin mendapatkan klarifikasi lebih lanjut, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Di sini akan membantu memastikan bahwa kita benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Yang berikutnya itu tinjau kembali dan ringkas. Setelah pembicaraan selesai, luangkan waktu untuk mengingat kembali apa yang telah didengar dan dirangkum poin-poin penting. Di sini juga akan membantu memperkuat pemahaman kita tentang informasi yang diterima. Jadi setelah pembicaraannya selesai, luangkan juga waktu untuk mengingat kembali serta merangkum nih poin-poin pentingnya. Dan di situ akan memperkuat pemahaman kita tentang informasi yang diterima. Yang berikutnya, berlatih empati. Coba untuk memahami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nisa, NPM 102220883. Saya dari kelas B, program studi akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi teknik negosiasi dan komunikasi, yaitu mengenai materi komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah suatu kegiatan pengiriman pesan dari seorang individu ke individu lain, di mana kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaat dari pengirim informasi yaitu dia bisa menyampaikan informasi dengan baik kepada penerima informasi. Nah, selanjutnya untuk penerima informasi, dia dapat menerima informasi dengan baik dari pengirim informasi. Nah, dalam komunikasi efektif ini ada satu komponen yang paling penting yang harus diterapkan sehingga terciptanya komunikasi efektif. Apa itu komponen tersebut? Yaitu komponen mendengarkan. Mendengarkan adalah memfokuskan perhatian kita terhadap pembicara serta memberikan respon atau memberikan feedback tanggapan kita terhadap pembicara tersebut. Nah, komponen ini sangat berperan penting dalam komunikasi efektif sehingga terjalin komunikasi yang efektif. Nah, dalam menciptakan komunikasi efektif sama dengan mendengarkan. Jadi kita harus mempunyai keterampilan mendengarkan yang baik. Bagaimana sih menerapkan keterampilan mendengarkan yang baik sehingga terjadinya komunikasi yang efektif? Yang pertama, mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Nah, ketika si pembicara menyampaikan informasi kepada kita harus bisa mendengarkan dengan penuh konsentrasi sehingga kita dapat mengerti apa yang pembicara sampaikan kepada kita dan kita dapat menangkap poin-poin penting atau inti dari pembicara yang disampaikan. Nah, yang kedua, menangkap pesan penting atau inti dari pembicaraan. Ketika kita memperhatikan fokus kita terhadap si pembicara, maka kita akan menangkap dengan mudah poin-poin penting dalam pembicaraan yang berlangsung. Yang ketiga, kita juga perlu mencatat hal-hal yang dirasakan penting dalam pembicaraan tersebut supaya kita mengetahui poin-poin penting yang ada dalam pembicaraan tersebut. Nah, 3 langkah-langkah ini atau 3 aspek ini dapat diterapkan sehingga kita dapat mendengarkan secara efektif dan menciptakan komunikasi yang efektif. Nah, di komunikasi dikatakan efektif jika ada 3 komponen. Yang pertama, memahami. Kita harus bisa memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara sehingga akan terjalin komunikasi yang efektif. Yang selanjutnya, menahan. Yaitu kita harus bisa mencatat di dalam otak kita poin-poin penting atau inti pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, menanggapi. Menanggapi yaitu sama dengan memberikan respon, memberikan feedback kepada pembicara setelah dia menyampaikan semua informasinya. Nah, selanjutnya kita memberikan feedback tanggapan kita
terhadap apa yang si pembicara itu sampaikan. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menerapkan mendengarkan secara aktif dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, senyum dan mengangguk. Senyum dan mengangguk mengisyaratkan bahwa kita mendengarkan apa yang si pembicara sampaikan, menghargai si pembicara, dan si pembicara merasa dirinya didengarkan dengan baik oleh kita karena kita memberikan respon atau feedback berupa senyuman dan mengangguk. Yang kedua, lakukan kontak mata. Nah, dengan melakukan kontak mata ini, si pembicara merasa dihargai, merasa dirinya didengarkan dengan baik, sehingga akan menciptakan komunikasi yang efektif. Yang selanjutnya ada teknik empati. Kita harus bisa merasa empati terhadap perasaan atau situasi atau keadaan yang disampaikan si pembicara melalui informasinya. Apabila si bicara menyampaikan mengenai kesedihan, maka kita juga harus bisa berempati sedih, atau sebaliknya, jika dia merasa bahagia, maka kita juga harus mengikuti atau memberikan empati dengan memberikan feedback bahagia kita. Selanjutnya ada dengan teknik umpan balik atau feedback. Nah, ketika si pembicara selesai memberikan informasinya atau selesai curhat, maka kita harus memberikan feedback, tanggapan, respon kita terhadap si pembicara sehingga dia dapat menerima masukan yang ada dari feedback tersebut. Nah, apabila si topik ini tidak aktif, maka kita balikan lagi ke topik awal sehingga akan terjadinya komunikasi yang efektif, komunikasi yang menghasilkan kesepakatan atau menghasilkan informasi yang dapat diterima oleh si penerima dan dapat disampaikan dengan baik oleh si pengirim informasi. Nah, kesimpulannya, komunikasi efektif ini dapat berjalan atau dapat terlaksana dengan kita menerapkan keterampilan mendengarkan secara aktif, yaitu kita mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh si pembicara dan memberikan respon positif atau respon yang baik, feedback dan tanggapan terhadap si pembicara. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropi Hafifah dengan NPM 10122279. Di sini saya akan membahas materi bab 4 yang berjudul komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebelumnya saya akan membahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu informasi yang dilakukan secara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan atau makna informasi pesan yang ingin disampaikan. Komunikasi juga terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebelumnya saya akan membahas komunikasi verbal terlebih dahulu. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan atau secara tulisan ataupun lisan. Contohnya itu ya seperti surat menyurat. Di era zaman sekarang atau di era modern zaman sekarang, surat menyurat atau menyampaikan informasi bisa melalui WhatsApp ataupun email. Komunikasi verbal juga mempunyai fungsi yaitu satu penamaan. Penamaan bisa dibilang yaitu untuk memudahkan mengidentifikasi suatu benda, objek, tindakan, ataupun orang. Yang kedua ada jalur interaksi dan transmisi informasi. Yang ketiga ada menonjolkan artikulasi dan intonasi. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Yang kelima yaitu sebagai sarana pengembang bahasa. Komunikasi verbal juga memiliki dua jenis, yaitu sisi pemberi. Sisi pemberi di sini maksudnya yaitu dari berbicara ataupun menulis sebagai sisi untuk menyampaikan ide atau informasi ataupun pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu ada sisi penerima. Sisi penerima yaitu biasanya terdiri dari si pendengar atau membaca. Di sini yaitu menyerap ide atau maksud dari informasi yang telah disampaikan dari sang pemberi. Dan selanjutnya ada komunikasi nonverbal.
Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau face to face. Misalnya, melambaikan tangan yang tujuannya yaitu sebagai tanda selamat tinggal. Di era modern seperti sekarang, jenis komunikasi nonverbal dipakai sebagai penguat komunikasi verbal. Seseorang tanpa sadar mungkin melakukannya ketika berbicara, beberapa organ gerak tubuh ikut bereaksi sebagai respon memperjelas apa yang disampaikan oleh kata-kata yang keluar dari mulut saat berbicara. Komunikasi nonverbal juga memiliki jenis-jenis diantaranya yaitu komunikasi objek, sentuhan, kronemik, gerakan tubuh atau kinesik, prosemik atau bahasa ruang, jeda intim, jarak sosial, dan jarak publik. Komunikasi nonverbal juga memiliki manfaat yaitu 1. Membuat orang mengerti yang Anda ucapkan. Secara tidak langsung, maksudnya yaitu bahasa nonverbal akan mempertegas pesan yang mau disampaikan. Hal ini membantu orang lain untuk menangkap pesan tersebut sehingga mudah untuk disampaikan. Sebagai contoh, saat Anda mau menyampaikan sesuatu yang penting, biasanya gestur tubuh yang dibuat akan lebih serius. Yang kedua, ada menunjukkan kepercayaan diri. Bahasa tubuh akan berguna untuk Anda yang harus melakukan percakapan dengan orang lain. Sebut saja saat mau interview pekerjaan. Yang ketiga yaitu menciptakan first impression yang baik. Pengalaman pertama bertemu dengan orang lain contohnya selalu menjadi kunci. Pasalnya bisa saja itu menjadi pertemuan pertama dan terakhir kalinya. Karena itu penting untuk Anda menciptakan impresi pertama yang mengesankan. Salah satu caranya adalah menjaga komunikasi nonverbal selalu baik. Yang keempat yaitu mengganti bahasa verbal. Ada kalanya Anda sama sekali tidak bisa menggunakan komunikasi verbal dengan seseorang, biarpun itu hanya sekedar tulisan. Nah, komunikasi nonverbal ini bisa dipakai untuk menggantinya. Namun, butuh pengertian antara Anda dengan orang yang diajak berbicara supaya pesannya tersampaikan dengan jelas. Yang kelima yaitu mempelajari bahasa nonverbal orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Taufik Iskandar, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan nomor pokok mahasiswa 101222109, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang persepsi dalam komunikasi dari mata kuliah Teknik Negosiasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persepsi dalam komunikasi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi, walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Lalu, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang persepsi komunikasi. Yang pertama adalah definisi persepsi. Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain, persepsi adalah cara kita mengubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Lalu, menurut budaya dan persepsi, Larry Semovar dan Richard E. Porter mengemukakan 6 unsur budaya yang secara langsung mempengaruhi persepsi kita ketika kita berkomunikasi dengan orang dari budaya lain, yakni kepercayaan, nilai sikap, pandangan dunia, organisasi sosial, tabiat manusia, orientasi kegiatan, persepsi tentang diri dan orang lain. Lalu ada persepsi selektif, organisasi dan penafsiran,
Setiap orang memperlihatkan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara selektif. Stimuli secara selektif artinya diurutkan dan selanjutnya disajikan sebuah gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan dapat diindra. Tidak mudah memahami cara orang lain mengorganisasikan sekaligus memikirkan cara kita sendiri. Pengamat, objek persepsi, konteks yang berkaitan dengan objek yang diamati. Sebagai pengamat, Anda juga dipengaruhi oleh atribut-atribut Anda sendiri. Misalnya, orang cenderung membuat penilaian umum, positif ataupun negatif. Namun, karena persepsi personal merupakan proses tradisional, maka atribut-atribut tersebut dapat berubah. Persepsi kita seringkali tidak cermat. Salah satu penyebabnya adalah asumsi atau pengharapan kita. Kita mempersepsikan sesuatu atau seorang sesuai pengharapan kita. David Cranch dan Richard S. Kurzweil menyebutnya faktor fungsional dan faktor struktural dari faktor-faktor internal dalam diri kita. Inilah beberapa contoh faktor yang mempengaruhi perhatian kita. Yang pertama ada faktor biologis. Dalam keadaan lapar, seluruh pikiran kita pasti akan didominasi oleh makanan. Karena itu, bagi orang lapar, yang paling menarik perhatiannya adalah makanan. Yang kedua ada faktor sosiopsikologis. Seperti contohnya, berikan sebuah foto yang menggambarkan kerumunan orang banyak di sebuah jalan sempit. Lalu, coba tanyakan apa yang mereka lihat. Setiap orang akan melaporkan hal yang berbeda. Tetapi, seorang pun tidak akan dapat melaporkan berapa orang terdapat pada gambar itu. Kecuali jika sebelumnya melihat foto mereka memperoleh pertanyaan itu. Lalu ada faktor sosiogenis, sikap, kebiasaan, dan kemauan mempengaruhi apa yang kita perhatikan. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan tentang persepsi komunikasi. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya tentang informasi dari saya. Saya Henry Taufik Iskandar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Febrian, nomor pokok mahasiswa 101220112. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Komunikasi interpersonal memiliki beberapa peran penting, di antaranya adalah sumber penerima. Komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak dua orang, di mana masing-masing pihak dapat berperan, yang satu sebagai sumber yang membentuk mengirimkan pesan, yang kedua juga berperan sebagai penerima, yakni yang menerima pesan. Pesan sendiri adalah isi atau maksud yang ingin disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Lalu ada encoding dan decoding. Yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Lalu ada decoding. Yang dimaksud decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Lalu ada media. Nah, di sini yang dimaksud dengan media sendiri adalah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal seperti kebutuhan saling memiliki, pengaruh perasaan, kedekatan, daya tarik fisik, dan faktor interaksi. Lalu ada beberapa faktor
yang mempengaruhi efektivitas dalam komunikasi interpersonal, yaitu sikap toleransi, sikap menghargai orang lain, sikap suportif, saling terbuka, saling percaya, keakraban, kesejajaran, respon yang bagus, suasana emosional, dan kejujuran. Contoh komunikasi interpersonal seperti dua orang sahabat yang sedang saling mencurahkan isi hatinya. Lalu ada antara dosen dengan mahasiswa, lalu ada dokter dengan pasien, dan masih banyak lagi. Manfaat mempelajari komunikasi interpersonal diantaranya adalah dapat mendatangkan manfaat intelektual, termasuk di dalamnya pemahaman yang mendalam terhadap diri dan orang lain, serta hubungan interpersonal. Lalu dapat memberikan manfaat praktis, termasuk di dalamnya pribadi, sosial atau hubungan, dan profesional. Serta komunikasi interpersonal sangat penting bagi kita secara fisik. Mereka yang memiliki hubungan interpersonal yang baik lebih sehat secara mental maupun fisik. Komunikasi interpersonal membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita. Dengan memahami proses komunikasi interpersonal akan memberikan pandangan terhadap bagaimana suatu hubungan dan menjadi lebih sukses dan memuaskan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan Abdillah. Saya dari kelas B, Prodi Manajemen, dengan nomor NPM 101222287. Di sini saya akan mempresentasikan cara agar berbicara di depan publik, agar nyaman berbicara di depan publik atau public speaking. Baik, cara agar nyaman di saat berbicara di depan publik, pertama-tama yaitu kenali audiens Anda. Mengenali audiens Anda mungkin bisa dilihat dari usia, gender, tingkat pendidikan, dan keramahan. Maka dari itu, saat kita mengenali usia atau tingkat pendidikan, kita bisa memposisikan diri sebagai audiens yang sebagai narasumber yang ingin menyampaikan sesuatu kepada audiens. Yang kedua yaitu ubah cara berpikir Anda. Ketika Anda merasa gugup, kemungkinan besar juga Anda akan merasa gugup atas berbagai kesalahan yang tidak Anda lakukan. Cara mengatasi tersebut Anda dengan mengubah suara dan bahasa tubuh secara negatif. Ketiga yaitu untuk belajar untuk merasa nyaman di depan publik. Keempat yaitu cari tahu seperti apa pola bicara Anda, pola saat Anda memberikan informasi kepada para audiens. Kedua yaitu menyiapkan diri dan pidato. Rencanakan dengan matang apa yang akan Anda presentasikan atau Anda pidatokan di depan publik. Luangkan waktu untuk merencanakan pidato dengan baik agar saat Anda berpidato, Anda terhilang dari rasa gugup atau pikiran negatif-negatif lainnya. Cara-caranya yaitu anggap pidato sebagai bermain permainan yang Anda suka, ataupun bisa anggap pidato dengan sebagai Anda mengobrol dengan orang terdekat Anda. Berikutnya yaitu tuliskan kerangka pidato. Dengan kerangka pidato Anda akan dapat merincikan hal-hal mana saja yang akan Anda sampaikan kepada audiens. Ketiga yaitu latihlah keterampilan pidato Anda sambil direkam. Sebelum Anda mempresentasikan
pidato Anda atau sebelum Anda berbicara di depan publik, Anda harus mencoba merekam apa yang akan Anda bicarakan dan melihat apa kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan saat dalam berbicara ketika Anda merekamnya. Keempat yaitu bernapas dalam-dalam atau tersenyum dan mungkin berdoa agar pidato yang Anda akan sampaikan lancar. Itu adalah cara untuk mengatasi ketegangan yang Anda tangguhkan saat Anda berbicara di depan publik. Kelima yaitu beristirahat dan kenakanlah pakaian yang rapi. Saat Anda berpidato, mungkin seharusnya Anda harus mempunyai waktu dan tubuh yang fit untuk berpidato dan menggunakan pakaian yang rapi. Adapun teknik presentasi berbicara di depan publik, pertama-tama lakukan pemanasan. Pemanasan seperti berbicara di depan kaca sebelum Anda naik ke panggung atau berbicara langsung di depan orang lain. Setelah itu, saat Anda melakukan pidato yaitu perkenalkan diri, mulailah pidato dengan menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa membuat audiens Anda nyaman. Lakukan kontak mata dengan audiens. Berikutnya yaitu perhatikan artikulasi Anda, tunjukilah energi saat Anda berbicara. Keempat yaitu terakhir yaitu bersenang-senang dengan para audiens. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan dalam saya mempresentasikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani Saputri dari kelas B22, Prodi Akuntansi dengan NPM 102222001. Di video ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah Teknik Negosiasi dan Komunikasi tentang teknik berdebat dalam komunikasi. Apa itu teknik berdebat? Teknik berdebat ialah keterampilan yang paling penting dalam komunikasi untuk menyampaikan pendapat, mempertahankan argumen, atau mencapai pemahaman bersama. Metode berdebat dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi dua, diantaranya metode debat formal dan metode debat non-formal. Metode debat formal biasanya ada aturan atau standar profesional yang terikat, seperti contoh debat antar calon presiden dan wakil presiden. Lain hal atau berbeda dengan metode debat non-formal, ada aturan tertentu namun tidak terlalu diperhatikan. Ada beberapa teknik berdebat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama yaitu menyusun argumen yang kuat. Artinya, persiapkan argumen dengan baik sebelum berdebat. Pastikan argumen tersebut memiliki informasi yang akurat serta relevan untuk mendukung pendapat. Gunakan logika, fakta, statistik, atau kutipan dari sumber yang terpercaya untuk memperkuat argumen. Yang kedua, teknik berdebat yaitu dengan cara mendengarkan dengan cermat. Hal ini sangat penting untuk mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan lawan debat. Berikan perhatian secara penuh pada saat lawan bicara mengungkapkan argumen, dan jangan bersikap defensif atau terburu-buru. Pahami posisi lawan debat, dengan begitu pasti dapat merespon dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu menghormati lawan debat. Berdebat itu bukan tentang menyerang atau mencela lawan debat, namun jaga sikap yang profesional dan hormati pendapat lawan. Meskipun ada kalanya kita tidak setuju dengan argumen mereka. Hindari serangan pribadi atau sikap yang defensif tadi dan fokuslah pada argumen dan logika. Yang keempat,
Teknik berdebat yaitu menggunakan logika dan rasionalitas. Berdebatlah dengan menggunakan logika dan rasionalitas, sehingga hindari mengandalkan emosi atau asumsi yang tidak didukung oleh fakta. Gunakan cara yang kuat dan berikanlah penjelasan yang jelas untuk setiap klaim yang dibuat. Dan yang kelima yaitu menggunakan bukti yang relevan. Artinya, dalam mendukung argumen yang diberikan, ada bukti atau relevan yang terverifikasi atau teruji sumber kepercayaannya. Seperti sumber data yang terpercaya, data statistik, studi ilmiah, atau contoh konkret yang dapat memberikan kekuatan pada argumen. Teknik yang keenam yaitu mengajukan pertanyaan yang tajam. Artinya, tanyakan pertanyaan yang relevan dan tajam untuk mendorong lawan debat sehingga memberikan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut tentang posisi mereka. Pertanyaan yang baik dapat mengungkapkan kelemahan argumen mereka atau mengerahkan perdebatan ke arah yang menguntungkan kepada kita. Teknik yang ketujuh yaitu menjaga ketenangan dan kontrol diri. Di saat berdebat, penting untuk melakukan pengendalian emosi atau tetap tenang. Ketika kita terlibat dalam perdebatan yang panas, maka kita harus sejenak untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan. Ketika mulai tenang, reda, baru segera kita merespon dengan lebih efektif. Yang kedelapan yaitu menyimpulkan dan merangkum. Setelah perdebatan selesai, buatlah rangkuman singkat tentang argumen yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak. Ini dapat membantu poin-poin utama yang telah dibahas dan dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan hasil dari perdebatan. Ingat bahwa tujuan dari berdebat ialah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik atau mencapai kesepakatan bersama. Jadi, jaga sikap yang terbuka, hormati pendapat orang lain, dan selalu berusaha untuk belajar, serta pastikan kita selalu menjaga etika terhadap lawan bicara. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Salsa Putri. Saya dari kelas B dan bagian dari kelompok 2. Saya memiliki NPM dengan 102222029. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bab 9, yakni win solution. Nah, dalam bernegosiasi, dalam kesuksesannya bernegosiasi, pasti melalui proses. Nah, proses ini biasanya dilakukan proses tawar-menawar. Karena dalam negosiasi adalah untuk mencapai keputusan bersama. Bisa dikatakan negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai keputusan bersama. Nah, dalam negosiasi ini biasa kita temui di sekitar kita. Biasanya kita temui di pasar, ketika kita tawar-menawar atau melakukan proses tawar-menawar dengan penjual, atau bahkan kita pernah mengalami di perekrutan ketika kita tawar-menawar gaji di proses interview. Di situ juga ada negosiasi mengenai gaji. Nah, di situ juga adalah teknik negosiasi. Nah, agar teknik negosiasi ini dapat dijalankan dengan baik, yang memiliki keputusan dengan tepat, yang tidak menjatuhkan lawan atau mungkin sama-sama untung, perlu dilakukannya win-win solution. Win-win solution atau yang biasa kita sebut dengan sama-sama menang atau solusi menang-menang atau mungkin kemenangan bersama, atau ya intinya adalah solusi sama-sama menang lah ya dalam teknik negosiasi. Win-win solution ini sangat dibutuhkan dalam negosiasi karena win-win solution ini kita memiliki dapat menghasilkan kesepakatan yang memang tidak menjatuhkan pihak manapun, karena di sana memiliki keputusan yang memang saling menguntungkan satu sama lain. Di dalam win solution ini menjadikan pihak lawan bukan sebagai lawan debat, tetapi sebagai teman untuk
diajak berkompromi atau untuk diajak berdiskusi. Maka dari itu, win-win solution ini sangat tepat untuk dilakukan dalam proses tawar-menawar atau dalam proses negosiasi. Karena di win-win solution ini tidak menjatuhkan pihak manapun. Kan di sini di win-win solution ini selalu ingin mendapatkan keputusan yang memang sangat terbaik, yang tidak saling menjatuhkan lah ya, sama-sama saling menguntungkan dengan meminim risiko dari pihak A dan pihak B atau pihak lawan dengan pihak lainnya. Nah, untuk terus bagaimana sih jika memang win solution ini sulit diterapkan pada keputusan-keputusan yang kuat? Contohnya seperti semisal ada perusahaan A menjual tanah dengan ya sebut saja kita 500 juta, tetapi perusahaan B ingin membelinya dengan harga 300 juta karena menurut perusahaan B, pihak B itu memiliki nilai jual 300 juta, sedangkan pihak A, perusahaan A tetap memiliki keputusan yang tegas atau prinsip lah dengan harga 500 juta. Nah, dalam proses perdebatan ini diperlukan adanya batna. Batna kan adalah tindakan penengah lah ya dalam bernegosiasi. Nah, dalam kasus ini perlu digunakannya batna karena mereka memiliki keputusan atau yang sama-sama kuat yang memang tidak dapat diturunkan oleh salah satu pihak manapun. Itu diperlukan batna. Jikalau dengan seperti kita biasa dalam proses tawar-menawar di pasar, itu sebaiknya tidak menggunakan batna karena memang pasti akan mendapatkan jalannya win-win solution dengan tepat, win-win solution dengan asal kita dapat tepat mengutarakannya. Nah, tahap keputusan lah ya, teknik untuk menyampaikan keputusan atau menyampaikan win-win solution ini, yakni yang pertama kita harus mengetahui atau secara menyeluruh fokus dalam apa sih inti dari masalahnya. Intinya kita harus fokus dalam mengetahui masalah atau mengetahui perdebatan ini titiknya apa. Kemudian setelah itu kita fokus dalam mengamati masalah perdebatan ini, kita langsung perdebatan ini kita fokuskan dan kemudian kita pikirkan bagaimana solusi terbaik atau penawaran terbaik yang memang dapat diutarakan dengan masalah solusi yang dihadapi. Nah, setelah kita memiliki solusi dan kita mengetahui secara menyeluruh dengan apa akar masalah atau perdebatan ini, kita utarakan yang memang dimohon dikutip yang memang tidak menjatuhkan pihak manapun, yang harus saling menguntungkan. Inti dari semuanya adalah win solution adalah solusi tepat dalam bernegosiasi dengan agar tidak menjatuhkan pihak manapun, yang memang prinsip di sini adalah saling menguntungkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Hatta. Saya merupakan mahasiswa Prodi Manajemen dari Universitas Teknologi Digital Bandung dengan nomor pokok mahasiswa 101222269. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi dari bab 10, yaitu definisi etika yang penting yang digunakan dalam bernegosiasi. Yang pertama, yaitu pengertian etika. Etika adalah suatu studi tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam konteks sosial. Ini melibatkan pertimbangan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta nilai-nilai dan norma-norma yang mengarah pada tindakan yang tepat atau tidak tepat. Dalam menghadapi situasi bisnis yang kompleks, etika bisnis memberikan kerangka kerja untuk mengambil keputusan yang mencerminkan pertimbangan moral dan pertimbangan dampak jangka panjang. Tentunya, ini melibatkan pertimbangan tentang nilai etika, hukum yang berlaku, serta keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Semua pemangku kepentingan yang terlibat. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai konsumen dalam menjalankan strategi dan taktik dalam proses negosiasi. Nah, jadi perlu kita tahu
Strategi dan taktik merupakan kedua konsep yang penting dalam berbisnis dan bernegosiasi tentunya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang strategi dan taktik dalam konteks hal tersebut. Yang pertama, ada strategi dalam berbisnis. Apa sih yang dimaksud dengan strategi dalam berbisnis? Tentunya, strategi berbisnis adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini melibatkan pemikiran strategis yang cermat, analisis pasar, dan mengambil keputusan tentang arah dan alokasi sumber daya perusahaan. Strategi bisnis mencakup beberapa aspek, termasuk pengembangan produk, penetrasi pasar, segmen pelanggan, diferensiasi kompetitif, dan lain-lainnya. Strategi yang baik membantu perusahaan memposisikan dirinya di pasar, menghadapi persaingan, dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Yang selanjutnya adalah taktik dalam berbisnis. Taktik adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk menjalankan strategi bisnis. Ini adalah tindakan taktis yang diambil dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik. Nah, jadi taktik bisnis itu bisa meliputi hal-hal seperti pemasaran, penentuan harga, distribusi, promosi penjualan, ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada taktik yang efektif yang harus didasarkan pada strategi yang telah ditetapkan dan mendorong keberhasilan implementasi tersebut. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita bernegosiasi. Perlu kita ketahui, negosiasi adalah proses di mana kedua belah pihak atau lebih berinteraksi untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian masalah yang saling menguntungkan. Negosiasi dapat terjadi dalam berbagai konteks bisnis, termasuk perundingan kontrak, penentuan harga, pengaturan persyaratan kontrak, dan lain-lain. Dalam negosiasi, strategi dan taktik digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa strategi dalam taktik yang umumnya dilakukan dalam negosiasi termasuk yang pertama adalah mempersiapkan dengan baik, menganalisis informasi, menentukan tujuan, dan mengembangkan strategi sebelum memasuki tahap negosiasi. Yang kedua, membangun hubungan, yaitu dengan membangun hubungan yang saling percaya dan hubungan yang positif dengan pihak lain untuk memfasilitasi kerjasama. Yang ketiga, ada mengidentifikasi kepentingan. Kita perlu saling memahami kebutuhan, keinginan, kepentingan masing-masing pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang keempat, ada menawarkan atau meminta. Tujuannya untuk mengajukan tawaran atau permintaan secara strategis untuk mencapai hasil yang diinginkan atau win-win solution. Yang terakhir ada berempati dan mendengarkan, mencoba memahami perspektif pihak lain dan mendengarkan dengan cermat untuk mencari titik kesepakatan. Tentunya dengan mencari opsi kreatif, mencari solusi yang inovatif dan kreatif untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah mengelola konflik. Mengelola konflik ini dengan bijaksana dengan cara untuk menyelesaikan secara konstruktif. Ada mengembangkan alternatif, memikirkan opsi alternatif jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan. Kombinasi strategi tersebut tentunya adalah taktik yang baik dalam bernegosiasi pada saat berbisnis. Tentunya akan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari bab 10 ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita Official Pasal Desi dengan NPM 103220009. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teknik negosiasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses pertukaran atau kepentingan kedua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati suatu tingkat tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Gambaran umum tentang proses negosiasi yaitu: 1. Tidak ada aturan prosedur yang baku. 2. Tiap-tiap pihak memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Ketiga, melibatkan proses pembicaraan, mendengarkan dan pengamatan. 4. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Yang kelima, relatif tidak berstruktur. Adapun perlu atau tindakan bernegosiasi, yaitu negosiasi diperlukan manakala 1. Tidak ada pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 2. Tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan suatu hasil yang diinginkan. 3. Terjadi konflik di mana masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kewenangan terbatas untuk menyelesaikannya secara sepihak. Persiapan negosiasi. Ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam persiapan. 1. Melakukan pengukuran diri. 2. Melakukan pengukuran terhadap pihak lain. 3. Melakukan pengukuran terhadap situasi. Contoh pengukuran diri, yaitu sasaran yang ingin dicapai. Kedua, strategi yang akan digunakan untuk mengarahkan jalannya negosiasi. Kedua, pengukuran terhadap pihak lain. Contohnya yaitu mengidentifikasi siapa pembuat keputusan utama dari pihak lain. Kedua, menentukan kepentingan pihak lain dalam bernegosiasi dan posisi atau sasaran dan prioritas yang akan diambil oleh pihak lain selama negosiasi. Pengukuran terhadap situasi. Contohnya, perkiraan lamanya negosiasi atau sekali selesai, berkali-kali, dan sebagainya. 2. Perkiraan aspek-aspek yang mungkin berkembang dalam negosiasi, politik, hukum, dan lain-lain. Mulai negosiasi. Sikap yang perlu dikembangkan dalam mengawali sebuah negosiasi. 1. Tidak dibenarkan memegang apapun di tangan kanan Anda ketika memasuki ruangan negosiasi. 2. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. 3. Jabat tangan dengan tegas dan singkat. Jangan bernegosiasi. 1. Jika tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi. 2. Jika tidak memiliki sesuatu untuk dinegosiasikan. 3. Jika tidak mempersiapkan dengan baik. 4. Jika tidak mengetahui secara tepat apa sebenarnya Anda inginkan. Mempengaruhi pendapat orang lain, yaitu berikan rasa hormat Anda dan tim kepada pihak lain dengan pujian yang tulus. 2. Jika menunjukkan kesalahan-kesalahan orang, lakukan dengan cara tidak langsung. 3. Berbicaralah tentang kesalahan-kesalahan sendiri sebelum mengancam orang lain. 4. Sampaikan perintah dalam bentuk usul. 5. Usahakan jangan menyinggung perasaan orang atau pihak lain. Selanjutnya, meyakinkan pihak lain, yaitu jangan mengembangkan sikap bertengkar. 2. Hormati pendapat-pendapat pihak lain, jangan pernah menyalahkan pihak lain. 3. Jika pihak Anda yang melakukan kesalahan, jangan segan-segan untuk meminta maaf. 4. Mulailah dengan cara yang ramah tamah. 5. Cobalah segera berubah orang dalam suasana semangat. 6. Berilah kesempatan pihak lain untuk berbicara. 7. Biarkan pihak lain mengira bahwa gagasan itu datang dari dia. 8. Cobalah melihat melalui kacamata pihak lain. 9. Bersikap empatik atau penuh tenggang rasa terhadap ide-ide dan pendapat pihak lain. Sekian dari presentasi kami. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari materi yang telah teman-teman saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi antara satu individu kepada individu lain. Nah, komunikasi ini sekarang atau zaman sekarang menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi setiap individu. Salah satunya dalam bernegosiasi. Nah, apa sih negosiasi? Negosiasi adalah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Biasanya ini terjadi di pasar dan masih banyak lainnya. Negosiasi ini memerlukan terjalinnya komunikasi yang efektif antara penerima informasi dengan pemberi informasi. Nah, komunikasi efektif ini dapat dilakukan melalui keterampilan mendengarkan secara aktif. Dalam negosiasi melibatkan dua pihak yang memiliki persepsi berbeda, sehingga pastinya akan terjadi
perdebatan dalam bernegosiasi. Itu dapat diatasi dengan mencari titik tengah dari negosiasi yang dilakukan, dapat diatasi dengan win-win solution atau mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak dapat menemukan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, dalam melakukan negosiasi ini juga tidak lupa harus menerapkan etika-etika yang berhubungan dengan komunikasi sehingga negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai kesepakatan bersama. Sekian materi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.